Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Rifki Maulana Putra dari kelas 11 Bahasa SMA Negeri 4 Malang. Kali ini saya akan melakukan sebuah ulasan mengenai nilai-nilai kehidupan dalam sebuah buku novel yang berjudul DW, Kucing Perpustakaan Kota Kecil yang Bikin Dunia Jatuh Hati. Dari judulnya mungkin kalian bertanya-tanya, kucing perpustakaan, bukankah itu dua hal yang berbeda? Bagaimana ada kucing di dalam perpustakaan? Tanpa berlama-lama lagi, mari kita ulas. Buku novel yang berjudul DW, Kucing Perpustakaan Kota Kecil yang Bikin Dunia Jatuh Hati menceritakan mengenai Dewi, seekor kucing buangan yang ditemukan di sebuah kotak pembelian buku perpustakaan oleh seorang direktur bernama Vicky Myron. Dewi ditemukan dalam keadaan yang lemas, kedinginan, dan hampir mati. Oleh karena itulah, Vicky Myron pun merasa iba dan memutuskan untuk merawat Dewi di dalam perpustakaan. Di awal kedatangannya, Dewi memang diterima oleh orang-orang di sekitarnya, termasuk Vicky Myron dan para pegawainya. Namun, di sisi lain juga banyak orang yang kontra dengan pendapat Vicky Myron mengenai Dewi yang tinggal di dalam perpustakaan tersebut. Awalnya memang dianggap aneh, namun lama-kelamaan, Dewi kini dianggap sebagai suatu keunikan, di mana bukannya jarang atau bahkan belum pernah ada kucing yang tinggal di dalam sebuah perpustakaan. Dewi kini menjadi sebuah ikon dari perpustakaan kota Spencer dan menjadi daya tarik dunia luar untuk bisa datang dan melihat langsung mengenai keunikan perpustakaan kota Spencer ini. Setelah membaca buku ini, saya tertarik dengan tokoh Dewi ini. Karena saya melihat Dewi memiliki banyak sekali cerita-cerita unik yang saling berhubungan dengan tokoh-tokoh lainnya. Dan buat kalian yang mau tahu kelanjutan cerita ini, kalian bisa dapatkan dan rasakan bagaimana pengalaman seru saat membaca buku ini. Dewi, Kucing Perpustakaan Kota Kecil yang Bikin Dunia Jatuh Hati merupakan buku novel non-fiksi karya Vicky Myron dan Brad Whitaker yang diterbitkan pada tahun 2008 oleh Grand Central New York. Buku ini berasal dari Amerika Serikat, memiliki jumlah halaman sebanyak 400 halaman, di mana cetakan pertamanya pada September 2009 dan disusul dengan cetakan kedua pada Oktober 2009. Dalam bahasa Indonesia, buku ini diterjemahkan dan dicetak langsung oleh PT Serambi Ilmu Semesta dan telah mendapatkan predikat The International Bestseller. Selanjutnya kita akan masuk pada nilai-nilai kehidupan yang terkandung di dalam buku novel ini. Yang pertama, nilai yang paling dominan adalah mengenai nilai sosial, di mana di sepanjang cerita kita akan mengetahui hubungan antara Dewi dan Vicky Myron layaknya sepasang sahabat. Vicky Myron tidak pernah menganggap Dewi sebagai hewan peliharaan, akan tetapi ia menganggapnya sebagai sahabat yang selalu menenangkan hatinya ketika ia mengalami kesulitan dan putus asa ketika menjalaninya. Pesan kedua yang ingin disampaikan oleh penulis adalah mengenai keikhlasan dan ketabahan dalam menjalani setiap cobaan hidup. Di mana di dalam buku ini, Vicky Myron diceritakan memiliki berbagai masalah kehidupan yang harus ia jalani, seperti kehilangan tanah, memiliki penyakit kanker, dan sang suami yang telah menjadi pecandu berat alkohol. Semua itu ia jalani dengan tabah dan ikhlas. Nilai ketiga di dalam buku ini adalah mengenai nilai agama. Ketika Vicky Myron menghadapi masa-masa sulit melawan kankernya, ia selalu datang ke gereja dan berdoa untuk meminta agar penyakitnya segera hilang dan ia segera sembuh.
Pada bagian ini, penulis ingin mengingatkan kepada kita untuk selalu mengingat Tuhan ketika kita mengalami masa sulit maupun masa senang sekalipun. Selanjutnya, nilai yang keempat adalah mengenai nilai budaya, di mana ketika malam Natal, Vicky Meron beserta orang-orang terdekatnya selalu memberi dan saling menukar kado satu sama lain, termasuk juga Dewi, sang sahabat dekat Vicky Meron. Selanjutnya, nilai yang terakhir adalah mengenai nilai pendidikan, di mana secara tidak langsung dengan adanya latar perpustakaan menyarankan pada kita bahwa pentingnya menjaga eksistensi perpustakaan itu sendiri. Perpustakaan dapat dijadikan sebagai tempat untuk mendapatkan berbagai wawasan yang luas dan dapat dijadikan sebagai tempat untuk kita menjalin hubungan sosial dengan orang-orang yang ada di dalam perpustakaan tersebut. Dibuktikan sebelum Dewi datang, perpustakaan kota Spencer terasa dingin, sepi, dan kurang peminatnya. Namun setelah Dewi datang, perpustakaan kini berubah menjadi lebih berwarna, hangat, dan cukup banyak peminatnya, bahkan hingga dikenal oleh dunia luar. Sebagai penutupnya, saya memberikan nilai 8,5/10 untuk buku ini dan cukup direkomendasikan untuk dibaca oleh semua kalangan karena memuat nilai-nilai positif yang bisa kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Sekian video dari saya, mohon maaf apabila ada kekurangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.